Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, Stambuk F2212070. Pada kesempatan mata kuliah Ilmu Bahan Bangunan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bahan bangunan alami. Yang pertama ada kayu. Menurut Rian Ginanjar, kayu merupakan produk alam hutan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, bahan bangunan, membuat perabotan rumah tangga, bahan pembuatan kertas, dan lain sebagainya. Menurut Dumanau, ada 7 bagian-bagian kayu. Yang pertama, kulit kayu, meliputi kulit luar dan kulit dalam. Kemudian ada kambium, kayu teras, kayu gubal, hati, lingkaran tahun, dan jari-jari. Dari ketujuh bagian-bagian kayu ini, kayu gubal dan kayu teras adalah bagian kayu yang biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan. Semakin besar ukuran kayu gubal, maka semakin kuat pula kayu yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Sedangkan untuk kayu teras merupakan bagian kayu yang membuat kayu semakin keras sehingga pohon dapat berdiri dengan kokoh. Maka dari itu, kayu teras ini merupakan fungsi bagian kayu bahan bangunan yang utama dalam rekonstruksi bangunan. Kayu terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas kuat kayu dan kelas awet kayu. Kayu yang memiliki serat rapat umumnya memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kayu dengan serat tidak rapat. Kelas kuat kayu ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, kelas kuat 1, terdiri dari kayu ulin dan kayu balam. Kelas kuat 2 ada kayu jati, sunekeling, dan rasamala dan akasia. Kelas kuat 3 ada kayu pinus. Kelas kuat 4 jeunjing dan benuang, dan kelas kuat 5 ada kayu balsa. Berikutnya ada kelas awet kayu. Berdasarkan pemakaian, kondisi, dan perlakuannya, kelas awet kayu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kelas awet 1 yaitu kayu jati, sonekeling, dan ulin. Merupakan kayu yang paling awet. Kelas awet 2 ada akasia dan rosamala. Kelas awet 3 ada kayu pinus dan kayu meranti merah. Kelas awet 4 ada jeunjing dan benuang. Kemudian kelas awet 5 ada kayu balsa dan kenanga. Materi selanjutnya yaitu bambu. Bambu merupakan material ringan dan kuat yang sering digunakan tanpa pengolahan. Konstruksi bambu mudah untuk dibuat, tahan terhadap gaya gempa, dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Bagian-bagian bambu terdiri atas 3, yaitu akar rizoma, yang kedua ada batang, dan yang ketiga yaitu pangkal atau bongkot. Yang sering dijadikan untuk konstruksi bangunan adalah batang bambu. Bambu memiliki banyak macam jenisnya. Namun di sini ada 3 bambu yang biasanya digunakan untuk bahan konstruksi. Yang pertama ada bambu petung. Bambu petung ini biasanya digunakan sebagai tiang atau penyangga pada bangunan. Juga biasanya dibelah untuk dijadikan reng atau usuk bangunan. Yang kedua ada bambu wulung atau bambu hitam. Bambu hitam ini biasanya digunakan untuk bangunan dan juga dibuat perabot rumah tangga karena relatif lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga atau yang terakhir ada bambu tali atau bambu apus. Ini biasanya dijadikan sebagai komponen atap atau dinding pada bangunan. Selanjutnya, tanah dan agregat. Tanah sebagai pendukung pondasi memiliki makna bahwa tanah merupakan tempat menanam pondasi dari suatu bangunan dan juga menyangga konstruksi di atasnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tanah merupakan lahan atau tempat di mana kita mendirikan sebuah bangunan. Untuk agregat sendiri merupakan butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi campuran beton dan mortar. Ada 2 jenis agregat, yaitu agregat halus yang biasa kita kenal dengan pasir dan juga agregat kasar atau kerikil. Untuk agregat halus atau pasir itu biasanya digunakan sebagai perekat dinding dengan menggunakan campuran semen. Ya, selanjutnya batu dan batu bata. Batu alam untuk konstruksi bangunan merupakan batu yang biasanya digunakan untuk pondasi. Nah, untuk pondasi ini sendiri batunya itu harus kuat. Batu yang biasa digunakan yaitu batu kali. Selain untuk pondasi, batu juga biasanya digunakan pada interior dan eksterior bangunan. Batu yang digunakan untuk eksterior dan interior bangunan biasanya adalah batu granit, batu marmer, batu palimanan, batu candi, dan masih banyak batu lainnya. Ini biasanya diaplikasikan pada dinding rumah, sehingga menambah estetika atau nilai tambah dari bangunan rumah tersebut sehingga tidak terkesan monoton. Selanjutnya batu bata.
Batu bata yang biasanya digunakan untuk dinding adalah batu bata merah. Rumah yang dindingnya terbuat dari batu bata merah akan terasa lebih nyaman dan sejuk. Hal ini dikarenakan komponen di dalamnya yang menyatu dan rapat. Selain itu, batu bata ini juga kuat dan kokoh, tahan lama sehingga jarang terjadi keretakan. Di sini ada beberapa penerapan kayu dan bambu pada bangunan. Yang pertama ada rumah tongkonan. Bisa kita lihat bahwa rumah tongkonan ini menggunakan kayu sebagai bahan dasar dalam pembuatannya. Kemudian rumah tinggal pun juga seperti itu, menggunakan kayu sebagai bahan dasarnya. Selanjutnya ada Bali Green School yang menggunakan bambu sebagai bahan dasar. Dan selanjutnya ada jembatan yang terbuat dari bambu. Yang terakhir ada penerapan tanah, agregat, batu, dan batu bata pada bangunan. Nah, di sini ada masjid yang menggunakan batu bata. Bisa kita lihat bahwa susunan batu bata yang digunakan itu terbilang unik karena tanpa menggunakan perekat dan berbeda dari susunan batu bata pada dinding biasanya. Nah, kemudian ada Candi Borobudur yang menggunakan batu atau terbuat dari batu. Kemudian ada interior rumah yang terbuat dari batu palimanan, dan yang terakhir ada rumah yang terbuat dari batu candi. Dindingnya menggunakan batu candi sehingga terkesan lebih menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.